Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you are fine. Today, we are going to learn about bridging course on English subject. But before I give you some explanation, let me introduce myself to you. My name is Mrs. Supatini. You can call me Miss Tini or Pupat, yeah. I'm your English teacher. Now, let's study English with me. This is our material that will be discussion today. There are 3 chapters. For the first is greeting, and then things around us, and also people appearance, ya. Jadi pada pertemuan kali ini on bridging course on English subject, ya, ada 3 materi, yaitu greeting, sapaan, benda-benda di sekitar kita, dan juga penampilan orang. Okay, the chapter 1 is greeting. Here we are study on how to greet someone and also giving response someone's greet, ya. Jadi intinya pada bab ini kita akan belajar bagaimana cara menyapa seseorang dan juga bagaimana cara membalas sapaan seseorang dengan benar, ya. As you can see in this slide, seperti yang bisa kalian lihat pada slide ini, ada kata hi and good morning, ya. Ini adalah salah satu contoh ungkapan yang digunakan ketika kita mau menyapa seseorang. And then expression of greeting is divided into 2 situations: formal situation and informal situation. Nah, formal situation itu artinya jika kalian ingin menyapa seseorang yang belum kalian kenal sebelumnya, ataupun orang itu lebih tua daripada kalian, ya, kalian bisa menggunakan ungkapan berikut ini, ya. Good morning, good day, good afternoon, good evening, ya. Dan masing-masing dari ungkapan ini itu ada responnya, ya. If someone greet you with expression of good morning, so you have to respond it with good morning, ya. Jadi kalau ada seseorang yang menyapa kalian dengan kata atau ungkapan good morning, kalian jawabnya juga good morning, ya. Nggak bisa kalau ada orang yang menyapa hi good morning, kalian menjawabnya good afternoon. Nah, itu salah, okay? It's false. Oke. Kemudian untuk berikutnya yaitu informal situation. Informal situation ini digunakan jika lawan bicara kalian atau orang yang ingin kalian sapa adalah orang yang sudah kalian kenal dengan baik, ya, atau orang tersebut usianya itu sebaya dengan kalian atau bahkan lebih muda daripada kalian, ya. Kalian bisa memilih salah satu ungkapan yang ada berikut ini, ya. Saya bacakan. Hi, hello, how are you? How is your life? How do you do? Nice to meet you. Nah, responnya juga sama, ya. Ada masing-masing respon yang bisa kalian gunakan, ya. Hi, hello, I'm fine, not bad, thanks. How do you do? Nice to meet you too, ya. Jadi kalau ada orang yang menyapa kalian dengan kata how do you do, itu berarti bertanya kabar kamu, ya. So you have to respond it with how do you do. Kalau sapaannya how do you do, jawabnya juga how do you do. Oke. Nice to meet you, senang berjumpa dengan kamu, responnya juga sama, nice to meet you too. Oke. Jadi kalian bisa gunakan salah satu ungkapan yang ada di sini.
Now let's practice with me. Here there are two dialogue. I will read it for you. Jadi di sini ada dua dialog. Saya akan membacakannya untuk kalian. Please listen it, tolong didengarkan, and then practice it at home, dan kemudian kalian praktekkan sendiri di rumah. Okay? Good afternoon, sir. How are you? Good afternoon, Udin. I'm fine, thanks. And you? I'm fine too, sir. Thank you. Selamat siang, Bapak. Bagaimana kabar kamu? Selamat siang, Udin. Kabar saya baik, terima kasih. Dan bagaimana kabarmu? Saya juga baik, Bapak. Terima kasih. Good evening, Mr. and Mrs. Smith. Good evening, Mr. and Mrs. Adnan. How are you? We are fine, thank you. Selamat malam, Bapak dan Ibu Smith. Selamat malam, Bapak dan Ibu Adnan. Bagaimana kabar kamu? Kami baik, terima kasih. Next chapter is things around us. There are so many things that we can find in our daily life, maybe at home, at school, at public place, and etc. Jadi ada banyak benda yang dapat kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Bisa itu di rumah, di sekolah, di tempat umum, dan lain sebagainya. And here, as you can see in this slide, seperti yang bisa kalian lihat pada slide ini, adalah jenis benda-benda yang bisa kalian temukan dalam kehidupan kalian. And this is the example of things around us. I will read it for you first and repeat after me. Saya akan membacakan untuk kalian dan tirukan ya. Okay. Pencil, child, dictionary, sofa, fan, book, bag, stove, spoon, umbrella. Next, berikutnya untuk menyebutkan jumlah benda, maka kita harus belajar dulu bagaimana cara menyatakan singular atau plural benda tunggal dan benda jamak. Nah, benda tunggal atau singular noun artinya adalah kata benda tunggal artinya jumlah benda tersebut hanya satu. Contoh, book, an eraser, one board, and etc. Jadi di sini kata adalah artikel kata sandang artikel dan an. Dan an artinya adalah sebuah, seekor, atau seorang. Kata sandang diikuti oleh kata yang diawali oleh bunyi konsonan atau huruf mati. Misal, school, a book, a pencil, a ruler, dan sebagainya. Sedangkan artikel an diikuti oleh kata yang diawali oleh bunyi vokal a, i, u, e, o. Misalkan an apple, an orange, an eraser, dan sebagainya. Jadi jika bendanya tunggal, maka kalian harus menambahkan artikel di depan benda tersebut. Kemudian untuk plural atau benda jamak, yaitu kata benda yang jumlahnya itu lebih dari satu. Contohnya 2 bags, 7 pens, some watches. Jadi jika bendanya lebih dari satu, maka aturannya adalah ditambahkan huruf S di akhir kata benda tersebut Nah, berikutnya adalah sebuah contoh dialog What is it? It is a table Benda apakah ini?
ini adalah sebuah meja, ya. Sebuah meja, karena jumlahnya 1 maka ditambahkan artikel a. It is a table. And next, how many apples are there? There are 3 apples, ya. How many apples are there? Berapa banyak apel di sana? Ada 3 apel. There are 3 apples, ya. Karena jumlahnya itu lebih dari 1, maka tambahkanlah huruf S di akhir kata apple, ya. Next, listen and practice. Semak dan praktekkan. What are there in the bowl? There are fruits. Are there any apples in the bowl? No, there are not. Are there any bananas in the bowl? Yes, there are. How many bananas are there? There are 2 bananas. Oke. Coba dipraktekkan ya di rumah. Okay, this is the last chapter about people appearance. Student, how many people do you see in this picture? Berapa banyak orang yang kalian lihat pada gambar ini? 6. There are 6 people. Okay, good. Ya, jadi ada 6 orang yang ada pada gambar ini. And every person, dan setiap orang, have different appearance, ya, mempunyai ciri-ciri fisik yang berbeda, penampilan yang berbeda. So in these chapters we are going to learn about how to state people appearance, ya. Kita akan belajar bagaimana menyatakan ciri fisik seseorang menggunakan bahasa Inggris. We start from how to state height, ya, bagaimana kita menyatakan tinggi badan, ya. Short, medium height, and tall. Next, about age atau usia, ya. There are 3: young, muda, middle age, dewasa, and old, tua. And next about weight, yaitu bentuk badan. There are 3 categories. For the first is thin, kurus, slim, langsing, fat, gemuk. Next about types and length of hair, ya, jenis dan panjang rambut. Long, straight, panjang, lurus. Wavy, bergelombang. Shoulder length, panjangnya sebahu. Short, pendek. Curly, keriting. Spiky, bald, botak. Next is about types and length of hair, jenis dan panjang rambut. There are 7 types of hair. First, long, straight, panjang, lurus. Wavy, bergelombang. Shoulder length, panjangnya sebahu. Short, pendek. Curly, keriting. Spiky, runcing. Bald, botak. Next is types of face, ya, bentuk wajah. There are 5 types of face. First is round, bulat. Oval, oval. Triangular, segitiga. Square, kotak. Long, lonjong. And then types of lips, bentuk bibir. Thin, tipis. Thick, tebal. Next, types of nose, bentuk hidung. Pointed is mancung. Flat, pesek. And this is the example of description of someone, ya. Jadi ini adalah contoh deskripsi seseorang by mention of the physical appearance, ya, dengan cara menyebutkan ciri-ciri fisiknya.
Woody Allen is tall and thin. He is old. He has short, straight, white hair. He has small black eyes. Woody Allen tinggi dan kurus. Dia tua. Dia mempunyai rambut yang putih, lurus dan pendek. Dia mempunyai mata hitam dan kecil. Okay, student, that's all my explanation about this material. I hope all of you understand well about it. If there is some question to me, please ask in WhatsApp group ya. Jadi cukup untuk penjelasannya tentang materi ini. Semoga kalian paham dan semoga ini bisa membawa manfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi, silakan bertanya di grup WA. And I think enough for our meeting today. Just keep smile, keep your spirit, and also stay healthy. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.